Halo. Kaget. Ini bintang tamunya aku apa gimana kok duduknya di tengah saya? Yang enggak juga sih. Oh, enggak sih. Tadi apa? Kok bisa nanti Mas Gundrong duduk di sini Ya gitu? udah tinggal pindah sih ribet banget. Enggak, udah. Ya udah. Udah BW sih. Enak gitu. Gimana? Hari ini kita Bahas pendaftaran UNES. Enggak. lapor Andy Lapor Andy. buat mahasiswa-mahasiswi UNES. Iya. Untuk sementara cukup menyebut dosen UNES, setelah itu nggak usah diulang-ulang lagi. Oke. Masih ada perasaan sakit. Oh sekarang berarti udah dosen. Oh iya, dosen. Tapi lebih terkenalnya dosen TikTok aja. Oke, iya kita hadirkan dosen TikTok ya. Betul. Jadi hari ini kita kedatangan teman ngobrol. Salah satu dosen di Universitas Negeri di Semarang. Iya. Udah jelas. Sama aja. Yang di Gunung Pati. Tapi kan benar. Iya, Sama tapi kan aja. benar. Universitas Negeri di Semarang. Semarang. Bukan Universitas Negeri Semarang. Bukan. Ya, oke. Bukan Universitas Semarang, bukan juga. Bukan. Kan negeri. Negeri. Universitas Negeri di Semarang. Nah, dosen mata kuliah, dosen jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini kalau misalnya yang terakhir itu lihat konten yang terakhir ya, kalau yang aku lihat itu ya. Apa tuh? Bahasa Inggrisnya anak Undip itu lebih bagus daripada bahasa Inggrisnya anak UNES. Silahkan yuk. Itu beneran? Enggak, Soalnya kan ada silakan. yang terakhir itu kalau nggak salah itu di Twitter aku ngelihat itu diposting Ada. sama Undip Manfest ya kalau Wah, nggak salah ya. betul. Betul ya. Betul. Tapi emang beneran itu. Jadi- ini aku undangnya Pak atau Mas atau Mas aja. Mas, Kan oke. kita kan pura-puranya seumur. Bri itu ya. Wih. Jadi raja. Ini ya, apa namanya? Kalau kita bikin konten itu kan selalu ada tujuan ideologinya. Yoi. Nah, di situ ada dua ideologinya. Yang satu beneran kaget karena waktu saya ngisi acara di Undip itu kan anak-anak ekonomi. Kok bahasa Inggrisnya bagus. Saya kaget gitu kan, maksudnya. Oke. Anak-anak bahasa Inggris kalau nggak bisa ekonomi kan banyak. Tapi Betul. kalau anak-anak ekonomi bisa Bisa bahasa bahasa Inggris, Inggris. pasar kita diambil dong kan itu. Jadi Betul. saya kaget itu kasihan sama lulusan bahasa Inggris yang kemampuannya hanya bahasa Inggris. Tapi yang kedua adalah, ya ini kan sambil melihat potensi. Sebagai seorang dosen UNES itu ada loh harapan di lubuk hati untuk dibajak Undip itu ada. Oh serius. Iya, betul. Dan itu beneran Betul. muter di kalangan Undip. Oke. Hasilnya adalah mulai ada orang-orang Undip yang simpati, Iya. tapi UNES tambah jengkel. Loh, harus diakui loh kalau ada dosen UNES dibajak Undip tuh upgrade loh, harus diakui. Nah, itu. Nggak masalah. Promonya smooth banget ya, promonya ya. Itu berat soalnya kan emang gimana ya? Maksudnya kan ini dua-duanya sama-sama universitas negeri ya di Negeri, Semarang tapi ya. dulunya itu UNES tuh fakultas di Undip. Kita Iya. tuh kayak cuman separatis gitu loh. Betul. Separatis. Ya dulunya dia separatis mendirikan kampus sendiri kan. Karena kurang puas dengan tata pemerintahannya berarti. Oh UNES tuh membanggakan, membesarkan saya, memberi makan saya. Tapi akhir-akhir ini kurang kondusif untuk saya. Setelah ada kejadian. Siapa tahu habis ini iklan masuk ya. Setelah ada kejadian. Makanya pengen pindah Undip gitu. Nggak harus Jangan. Undip sih. Mana aja yang bisa cocok. Jangan dikata politik itu hanya ada di pemerintahan Wah, saja. enggak. Tidak. Jelas. Tapi apa Mas apa nyebutnya? Aku kira Pak ngundang Endi, dene Pak Endi Pak Endi nggak apa-apa, Oh ya. Apa? Kebiasaan soalnya. Nek undang Pak Endi nyuwun tuh. Yo, masalahnya beda wesan ya toh. Malah Mas Hendi tuh malah yang sono, Pak Hendi yang ini ya. Kebalik-balik ya. Tapi masalahnya apa dirimu ki ya tetap pengen dadi dosen mengingat per SKS per jam piro? Itu kalau di swasta sih, kita kalau jadi dosen terbang itu kayak 75.000. 75.000 per gitu. SKS. Per SKS.
Ya kan hitungannya kalau kita cuma dosen terbang kan dihitungnya per pertemuan per SKS gitu. Per pertemuan. Jadi kayak orang ngelesin gitu loh. Iya, per bener. pertemuan per SKS atau per pertemuan? Ada yang per SKS 75, ada yang per pertemuan 75. Kalau per pertemuan masih mending ya. Enggak, malah mending per SKS. Per SKS toh, Kan bro. 2 SKS, bro. 1 second. Berapa SKS beliau? Kak bahasa Inggris berapa Yang SKS? parah lagi sih, Apa? yang dimaksud SKS itu 1 semester. Berarti Anda ngajar 24 ya dikaliin Nah segitu. iya. Oh iya. Aku mikirnya kayak gitu tuh. Kan kayak gini nih, misalnya satu mata kuliah, 2 SKS, ya kan? Iya. Berarti kalau misalnya jadi dosen terbang lah ya. Ah, iya. gitu. 2 SKS berarti selama Dosen. 6 bulan. Ya selama 6 bulan. Enggak, tapi karena aku dosen PNS sih. Jadi ada gaji melekat dari negara. Ngajar di mana oke. kayak 1 bulan ada gaji segini plus sertifikasi. Itu udah lumayan. Dosen PNS ki ono TPP-ne bareng Pak sih. Nah, namanya itu sertifikasi. Oke. Di Tuh, double. belajar tuh. Alah, Biar dibuka jadi aja. PNS Enggak. juga. Karena aku ada omongan itu per SKS 75.000. Aku rak situ. Aku pengen jadi dosen jadi yo. Aku dulu pernah ditawarin jadi dosen. Ini nggak bohong ya. Oh iya, Ini nggak oke. bohong. Oke. Jadi aku dulu tetap pernah atau yang terbang kayak tadi? tetap. tetap udah lumayan. Jadi aku dulu pernah ditawari jadi dosen di salah satu universitas swasta di daerah Pemuda. Oh iya. Udah kebayang lah ya. Ada Nggak usah disebut namanya. Ada yang di sini, ada yang seberang. Oke. Iya, waktu itu jadi salah satu dosen untuk broadcasting. Itu ditawari. Terus cuman kan karena buat jadi dosen itu harus S2 dulu kan. Minimal S2. Minimal Yes, S2 yes. gitu. Terus waktu itu aku juga waduh, saya nggak bisa ya masuknya kayak dari praktisi aja atau apa gitu. Iya, Karena praktisi untuk juga kuliah S2 lagi kan Butuh biaya waktu biaya, uang, bosen, gitu. ya kan? Terus yang dicari adalah emang dosen tetap, untuk dijadikan dosen tetap. Jadi emang harus S2. Terus mereka juga bilang kalau untuk kuliah, kalau untuk biaya nggak perlu mikir lagi Pak, karena nanti dikuliahin. Beasiswa dari universitasnya Ya, semuanya ada, udah benar. itu gitu. Terus aku kayak oke, menarik nih gitu. Tapi- menarik. Ya, oke. Terus aku kayak wah, berarti ntar kalau misalnya aku jadi dosen itu bakal royal banget nih soal nilai nih. Gitu. Iya. Pak minta nilai dong. Boleh. Oh, yang mulai Berlutut dulu. mulai membayangkan ya dia belum jadi dosen udah mikirin Iya, makanya aku kayak mahasiswa atau Yoi. mahasiswanya akan menawarkan apa. Yoi, makanya aku kayak waduh, kayaknya nggak dulu deh buat kau kayak begitu deh. Karena aku tahu diriku akan menjadi oknum dosen. Oh ya, Bang Rio kan ya sering ya ngobrolin soal PNS itu jadinya oknum, Iya. dosen jadinya oknum. Iya. Aku malah dari dulu tuh mikirnya, loh kenapa kita tidak bercita-cita aja jadi oknum gitu? Karena kalau yang nggak oknum itu hidupnya malah menderita. Gitu. Jadi oknum itu jadikanlah tujuan gitu. Nah berhubung tidak berhasil kita ngamen yang lain. Betul. Gitu ceritanya gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana yang lihat video ini jadilah oknum ya. Jadilah Karena lebih terjamin lah ya. Apapun pekerjaan kalian, jadilah oknum. Ada beberapa kelebihan jadi oknum Mas. Satu, oknum itu susah diidentifikasi. Selalu kan kalau ada kejadian itu oknum, tapi mereka nggak pernah tahu siapa itu oknum. Betul. Kedua, oknum itu selalu yang paling untung. Kenapa? Lah nyatanya selalu dipermasalahkan kan kalau Betul. ada kerugian, oh itu Betul. oknum kan gitu. Oknum. Yang ketiga, sesama oknum itu saling melindungi. Dan itu sangat setia gitu. Oh, iya. Dibandingkan non oknum itu gampang menyerah. Ganceng dembut ya. Oh, Kalau oknum ini ya. Ganjeng. Ganceng dembut. Betul. Ganceng dembut. Dibalik ya. Ya. Tetap sensor aja Betul. dia. Biar nggak nyebut gandeng jembut itu tadi. Yoi benar. Ya aku malah disebut. Ganjeng dembut. Mau tetap disebut. Mohon kameramen ketawanya yang agak keras. Di podcast lain tuh ketawanya banyak gitu di belakang. Ini kurang kita. Ayo terus. Oke, siap. Berarti dari ini balik lagi nih. Berarti Ya. emang dari yang dilihat sama Mas Hendy itu berarti emang secara ini kita ngomong secara Umum. kualitasnya penggunaan bahasa Inggrisnya ya, pengetahuannya untuk bahasa berarti memang lebih Gini ya, mungkin kalau pendidikan bahasa Inggris ya, itu kan orang dari awal mau daftar bahasa Inggris itu biasanya bukan keinginan utama.
Biasanya Betul. mereka daftar dulu Apalagi yang buka ya. Ini juga bahasa Inggris, Iya. biasa ada bahasa Inggris. Biasanya manajemen dulu, terus Iya, akuntansi, benar. terus hukum dan apa baru nggak keterima baru ke pendidikan bahasa Betul. Inggris. Yang tutup pendaftaran paling akhir. Ya, walaupun nanti akan ada walaupun nanti akan ada lagi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tata boga dan lain-lain, peternakan itu di bawahnya lagi gitu. Maksudnya kita bukan bicara masalah rankingnya ya, kita bicara soal pemahaman Pilihan masyarakat selama juga. ini. Nah, otomatis pilihan akhir ya. karena pilihannya agak terakhir, mereka tuh masuk tuh belum tentu bisa bahasa Inggris. Betul. Jadi belajarnya dari nol. Iya. Kadang-kadang lah yang masuk ekonomi tadi, yang masuk akuntansi, undip dan lain-lain itu, ternyata emang mereka bahasa Inggris sudah bukan masalah dan sengaja bersaing di jurusan yang elit buat masuk di situ. Betul. Lah artinya bahwa saya itu prihatin dengan teman-teman bahasa Inggris yang saya ajar sendiri. Ketika lulus cuman bisa bahasa Inggris mau ngapain kan? Betul. Itu kan cuman syarat. Betul. Lowongannya kagak Iya, ada. betul. Kayak Gitu loh. kalau misalnya banker lah, apalah apapun lah sebutin lah Bisa lah semuanya. ya. Syaratnya adalah bisa bahasa Inggris. Yes. Tapi bukan gelarnya. Bukan gelarnya. Loh, kalau Yang lulus dicari- dari bahasa Inggris dari UNES kan bisa jadi ini pengisi seminar gitu. Ya. Tidak mudah, Pak. Terus bikin show stand up komedi khusus bahasa Inggris gitu kan. Iya. Bisa. Cuman kan di job street sama di LinkedIn nggak ada. Iya sih, dicari ya kan. Iya. Pengisi seminar nggak ada Itu ya. dia masalahnya. Yang lebih parah adalah ini, di perusahaan tuh nggak ada divisi bahasa Inggris tuh nggak ada. Lah kalau misalnya lulusan hukum ada divisi legal, ya kan? Betul. Psikologi divisi HRD kan ada gitu. Betul. Komunikasi divisi humas ada. Divisi bahasa Inggris kagak ada, Pak. Betul. Nggak ngerekrut siapa gitu kan. Karena Emang butuh itu perusahaan. Ya, makanya itu. Nggak dibutuhin tapi jurusannya itu yang daftar banyak. Masih banyak aja sampai sekarang. iya ya. Kasihan Kenapa harus ada jurusan bahasa Inggris juga ya kan itu kan. guru biasanya. Betul. Ini Nggak apa-apa, jujur aja. jasa translate. Jasa translate. Tour guide. Loh, gini. Ini aku ngerasain di keluarga aku sendiri ya. Dulu aku ngambil jurusan bahasa Inggris tuh. Ini ditanya nih sama tante nih. Bahasa Inggris ntar kalau lulusnya itu apa gitu. Ya maksudnya kan ada kita namanya orang kalau di kampung kan ada yang mengerti lah gitu apa di kuliah itu dunia kuliah ini kebetulan ya nanya itu ya Ngerti. kurang mengerti lah Oh, kayak kurang gitu. mengerti. Si tante itu Betul. tadi. Oke. Terus dia nanya kalau jurusan bahasa Inggris kuliahnya itu nanti jadinya apa gitu. Terus aku kan juga Jadi bingung ketawaan keluarga ya? Enggak ya? Oh juga di situ bingung ya, ya kan? Terus kayak, iya juga ya. Dengan gampangnya aku jawab tour guide. Jadi itu denger kameramen. Di Bali gitu kan. Kameramen denger tuh. Kalau saya nggak jadi dosen, paling mentok jadi tour guide di Sampokong. Pulang-pulang rasanya berat ya. Pundaknya berat, ternyata masih ada cenghonya. Aduh. Tapi bagaimanapun memang iya. Karena aku pernah bikin kata-kata untuk clothingan, kata-kata untuk caption. Yang aku WA pertama kali adalah Hendy Pratama. Enggak ding, ada satu lagi ding, tapi aku nggak berani nyebut bukan kameramen. Yang lulusan bahasa Inggris yang lain loh, yang S2 lah ya, ada kan ya. Apa? Yang kamu WhatsApp ada, yang depannya I, belakangnya E. Oh, tapi ya. tidak boleh disebut di sini. Kenapa itu? Nggak tahu, ada sensor. Kok nggak enak ya? Banyak. Enak. Kenal sensor juga rupanya. Iya. Ini teman Disebut aja. soalnya, nggak Disebut aja. enak. Oh iya. Yang itu ya. Jadi itu lulusan bahasa Inggris digunakan untuk nanya-nanya soal gimana bikin stiker clothing aja sebenarnya. Atau enggak ada temen band yang gegayaan pengen bikin lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Inggris. Nanya dong, ini benar nggak nih? Bentar ya, yang berjilbab itu tuh. Kok iya? Iya. Kenapa Bukan- diterusin, Bang? Bukan dia, Intan. Saya Katanya suka. depannya I, belakangnya N. Kalau Iya. iya kan depannya I, belakangnya A. Kameramen kok masa lalunya kelam ya. Waduh, Makanya kita itu gampang membuli kameramen daripada kita sendiri. Maaf ya. Tapi akhirnya maksudnya kan itu bukannya jadi tugasnya sebagai pengajar ya Mas ya untuk kayak gitu, karena kan gampangnya adalah ini bodoh-bodohnya nih, orang belajar karena nggak tahu.
Exactly, makanya saya itu di bahasa Inggris ngotot mengajari mereka hal-hal lain di luar bahasa Inggris. Oke. Contohnya ya statistika itu, Ya. kemudian public speaking. Karena nggak semua orang belajar bahasa bisa public speaking. Betul. Ya. Kemudian MC, kemudian penerjemah pun beda. Ya. Penerjemah yang ahli sama yang enggak harganya lain loh. Yang selembar 6.000 Ya. sama yang selembar 50.000 Ya. nasibnya lain. Jadi Betul. saya ngotot untuk ngajarin hal-hal yang di luar bahasa Inggrisnya itu, termasuk stand up. Jadi begini Wak, kalau di dalam judi kan ada konsorsium. Nah, untuk penerjemah dan pembuat ini beliau juga punya konsorsium. Harus. Betul. Harus. Rezeki itu mengalirnya di situ aja. Iya, harusnya. muter di Kalau yang konsorsium narkoba ada konsorsium Yo. juga. Belum ya. Kelanjutannya gimana nggak tahu. Anyep aja kalau yang gitu ya. Anyep aja. Anyep. Bahas Hilang, judi nggak berani, bahas narkoba berani. Hilang. Iya. Karena dia punya ini pengalaman khusus dengan Yang pertama tadi. narkoba. Oh ya, narkoba. Coba lihat ada garis-garisnya nggak? Jenderal. Apa Sorry, tuh? Heeh. bapak yang tangkap narkoba itu ya. Waduh, Kenapa tuh? itu jadi kayaknya 2 bulan atau 3 bulan sebelum Ketangkap? dipindah, sebelum dipindah. Jadi Sebelum Kapolda. dipindah. Oh ya. Sebelum dipindah ke Jawa, itu ternyata Pak, Apa? itu ketemuan sama Yang sana. ayahku. Oh, Mau join Ayahmu kandung. ayahku yang sekarang. Oke. Mau join bisnis. Ada berapa sih ayahmu tuh Satu. sebenarnya? Satu, oke. Heeh. Nah cuman ayahku sempet nanya ambil gak ya? Terus kayak, jangan, agak berat ya biasanya kalau main game gitu ya. Tapi kan uluran dananya banyak, Pak. Betul. nah ini acara apa ya? Ya, Luar semuanya, biasa Pak, ya. Semuanya kita gosip itu semuanya. Gua sih. Iya. Tapi intinya kan ini benang merahnya adalah Iya, di betul. Tapi ngomong-ngomong akhirnya nggak diambil. Akhirnya enggak. Waduh. Karena memang kayaknya setelah dilihat-lihat, agak berat sih. Kurang menarik sih ini. Harusnya kan kita punya temen yang terseret gitu kan, jadi bangga. Kenapa Kalau enggak itu ketarik tuh, bisa ketarik tuh. Itu cuman hampir terseret. Kurang menarik buat headline. Kalau Buat headline sih kurang menarik, iya emang. Buat kita sih itu menarik banget. apalagi buat pengalaman pribadi ya. Yo. Asu bapakku main bek kuwi yo Des. iya, ada sebuah apa ya kayak pride gitu ya. Pride kenal. Kalau itu sampai kejadian ya, itu yang ketarik kan perusahaan ya. Masalahnya aku kan direktur ya di perusahaan itu juga ya. Iya, harus ketarik juga. Tapi mungkin Otomatis ketarik juga dong. tapi mungkin kamu bisa lebih kaya daripada sekarang ya kalau itu. Iya. Maksudnya pernah denger ini nggak sih? Itu kan cuman oknum kan, Pak? Iya, betul. Bener, oknum. High risk, high return, bro. Nah. Kalau nggak ngambil resiko ya nggak dapat kembalian banyak. Jadi hidup itu tentang bertarung. Nah, ngomong-ngomong soal bertarung, Iya. Apa nih? Apa nih? enak ya. Enak. Ngomong-ngomong soal ya, bridging paling standar ya. Dari soal high risk, high return, Iya. bertarung, ini kan terakhir kita taunya ini Mas Hendy ini sempat bertarung juga nih. Wah. Paham aku arahnya. Iya, makanya kan ya mumpung dibahas nih. Sebenarnya nggak ngebahas itu sih. Tadi sebenarnya bridgingnya aku kan tadi kan kamu ngomongin itu kan. Nah ini benang merahnya tuh di politik Pak Hendy. Itu jadi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Lanjut yo. Itu di pertarungan kemarin mungkin buat yang tahu, yang belum tahu, ini kemarin sempat bertarung untuk menjadi UNES 1 ya itu ya. Iya. UNES. Rektor UNES lah ya. Itu ada cerita menarik apa sih itu Pak? Gitu. Oh menarik sekali untuk saya ya. Untuk yang lain belum tentu. Karena pembahasan ini sebenarnya jadi bahan gibahan Agung Pindang Pak waktu itu. Lanjut. Nanti bisa tak masukin. Pak Agung, Aku pindah. terima kasih Aku sudah pindah, gibah-gibah ya. Anda itu sebenarnya sering digibah. Kenapa Anda malah menggibah? Oh, aduh, nanti namamu saya ganti Agung Bandeng. Biar ikut Febri Bandeng ya. Sebenarnya kalau sudut pandang orang-orang ya anggap aja kita seumuran gitu ya. Seumuran kita itu kan mikirnya gini, kalau ada lowongan ya kita daftar. Kenapa nggak diambil? Kalau ada posisi ya kita berusaha ke situ. Tapi ternyata di kalangan senior itu nggak gitu cara pikirnya. Jadi Baby boomer.
di UNES itu sebenarnya sudah Baby boomer, iya bener dong. boomers kan. Bener dong, baby boomers. Di kampus kita itu ada 4 generasi hidup bersamaan loh. Boomers ya kan yang kelahiran 60-an, kemudian 70-an masih ada generasi X ya kan yang udah agak mending gitu. Terus ada generasi kita milenial, terus habis itu di mahasiswanya ada generasi Z. Empat ini makanya nggak pernah nggak nyambung yang diajar siapa, yang ngajar siapa. Makanya selalu ada komplain di masing-masing bidang kan. Nah, yang di tingkat pimpinan itu kaum elitnya itu ya kelompok baby boomers bener yang sebentar lagi pensiun, sebentar lagi habis dan mereka sudah punya pandangan tentang dunia itu udah fix. Nah kayak pertamanya mereka mengira itu saya itu nyalon cuman buat bercandaan. Ketika ketahuan serius, ketika ketahuan serius, wah itu mulai ada konflik di situ. Loh, kok beneran ternyata? Oh anak, dan ibaratnya kayak anak kecil nih udah berani-beraninya nih. Kemarin sore nih. Ikut liganya orang gede nih. Nah, kan di situ ada pengkondisian. Betul. Nah, kan yang milih sesama dosen senat gitu. Terus ada yang dikondisikan di sini kalau tidak milih ini akan ada konsekuensi ini. Termasuk calon-calon ini dipanggil, calon-calon yang serius, disuruh mundur. Senior saya ada yang udah dipanggil, disuruh mundur. Mundur juga. Ya setelah dipikir-pikir dia nggak berani ngelawan orang banyak, mundur. Pas giliran saya dipanggil. Ini yang manggil ya ada Baby boomer tokoh dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Ya kalau kan elit global gitu ya. Ini elit lokal ya kan. Elit kampus. Saya nggak suka yang kayak gitu. Ya nyalon aja. Pemilihan ya pemilihan aja. Kalau kalah ya udah. Nah, ketika itu beliaunya mengatakan yang kepilih itu harus ini gitu. Saya kan wakil rektor. Terus ada wakil rektor lain yang mau nyalon, disuruh mundur mau. Lah yang wakil rektor yang jagoan itu ditawarin ke saya gini, ya udah kamu tuh mundur aja nanti tetap dapat posisi lah ke depannya. Di situ saya nggak seneng, ya udah nyalon aja nggak usah kayak gitu. Lah ayo kita sepakati aja di antara wakil rektor hanya ada satu yang boleh nyalon. Saya sepakati aja saya. Dan malah semakin marah mereka. Akhirnya dari situ semakin memburuk dan akhirnya ya orang-orang yang kemudian mendukung saya juga ditakut-takuti. Kemudian saya sendiri juga di blacklist di UNES sendiri. Kalau teman-teman lihat ada nggak saya ngisi acara di UNES? Nggak ada. Setiap kali undangan masuk, kemudian mereka lapor ke dekan atau ke siapa, di cancel. Wisuda nggak diundang, pengukuhan nggak diundang. Jadi selama ini dikisahkan bahwa saya udah nggak mau datang di acara UNES. Realnya tidak diundang gitu. Jadi untuk kalian yang di sana yang berpikir bahwa lembaga pendidikan itu fine-fine aja, itu baru satu lembaga pendidikan loh yo. Tapi ya semoga semakin modern bentuk kampusnya, semakin sedikit sih praktek-praktek kayak gitu. Menurut saya sih kayak karena UNES itu masih ikip banget kali ya. Dulunya kan ikip. Iya, ikip. Koncone IAIN. Ya, artinya budaya bawah harus. Sekarang nggak ada yang tahu ikip itu apa. Ada. Iya, harus ikut, harus manut. Nah, kebebasan demokrasi, kebebasan berpendapat boleh, tapi jangan kebangetan, mungkin gitu ya. Tapi hukumannya tuh sampai sekarang tuh parah. Saya juga udah diundang di berbagai acara resmi, padahal masih aktif sebagai wakil rektor. Beberapa kali dipanggil gara-gara kedisiplinan. Itu juga misalnya indisipliner, tapi dicari-cari. Saya liburan sama istri di Bali, saya pakai batik lengkap, tapi istri saya pakai baju yang kelihatan udelnya. Dianggap melecehkan, menyebarkan hal-hal yang tidak baik, dipanggil. Padahal istrinya panjenengan itu foto di pantai. Padahal saya foto sama udelnya istri saya aja. Istri saya nggak ikut. Jadi harusnya Mas Edi itu bukan dari istri saya kok. Itu udel orang lain. Iya, itu satu. Terus yang kedua ada yang berhubungan dengan stand up comedy. Waktu seleksi pre-show di Suci, saya ngelempar ID card. Itu dianggap melecehkan UNES-nya gitu. Nah, berarti itu yang setelah itu indisipliner yang dialami, yang diomongin itu apa tuh Mas? Enggak, secara umum ya banyak lah ya, artinya dipanggil karena kesalahan. Seorang wakil rektor dipanggil ketua jurusan untuk dihakimi lah begitu. Kemudian di acara-acara resmi sudah nggak diundang. Acara-acara dengan mahasiswa di UNES di cancel. Itu rasanya saya baru tahu lah ya, ternyata gaslighting dan bullying itu bisa dilakukan suatu organisasi kepada satu orang. Cancel culture kalau sekarang orang juga bilang ibaratnya gitu. Cancel, tapi saya merasa bahwa ini kalau cancel culture kan ada kesalahan ya.
Yoi. Orang itu misalnya grepe-grepe Iya. atau apa gitu. Ini kan nggak ada kesalahan. Kesalahannya karena berani mencalonkan diri. Loh kok di situ hukumannya dari hukuman sosial, dan yang pengen menghukum sebenarnya hanya kelompok tertentu, tapi diminta semua orang harus melakukan. Karena Jadi misalnya kayak memang staf mereka aku misalnya memiliki- makan siang sama staf lain, staf lainnya itu dipindah loh. Jadi intinya kalau berhubungan sama Pak Hendy Pratama di UNES itu resikonya besar. Sehingga berangkat ke kampus aja rasanya seperti gimana ya, orang melihatnya kayak penjahat gitu. Dan dalam hati, wah kok gini, harusnya biasa aja. Prabowo aja jadi menterinya Pak Jokowi setiap hari ketemu, hormat kan gitu. Iya, Karena betul. apa? Itu udah selesai acaranya. Iya. Ini enggak. Sampai detik ini saya itu masih menjadi kayak buron itu rasanya. Makanya rasanya nggak nyaman banget. Ya, ya wajar kalau mulai memuji-muji kampus lain. Ya. Wajar dong. Siapa yang kuat? Siapa yang, kalau bukan saya ya. Istri saya itu juga udah nggak disuruh ikut perkumpulan yang ibu-ibu itu kan ada juga. Itu kan juga udah dijauhi. Saya juga dijauhi oleh pejabat lain yang ya anggap aja gini. Kalau misalnya ada lebaran, kita paling ada parsel-parsel gitu ya. Yang biasanya harus mindah kursi karena penuh di, nggak ada. Entah karena persahabatan kita selama ini palsu atau memang ada perintah tidak boleh mengirim parsel ke saya kan gitu. Jadi Tapi yang lainnya dapat parcel. ya jelas, wakil rektor cuma ada 4 Pak dari 1.400 pegawai, dosen dan pegawai, dan juga dari 40.000 mahasiswa. 4 orang itu kan kami aja disebut sebagai pimpinan. Kalau buka website di situ kan masih pimpinan tulisannya. Tapi perlakuannya di situ wah gila-gilaan. Buronan. Berarti sekarang Mas Hendy sudah tidak menjadi wakil rektor lagi. Saya wakil rektor tapi perasaan seperti enggak gitu. Oke. SPPD enggak, mimpin rapat enggak boleh. SPPD. SPPD itu perjalanan Perjalanan dinas gitu ya. dinas. Kan saya wakil rektor kerjasama. Iya, maksudnya sampai itu Nol. juga Nol, dicoret. juga- Oh, Dicoret. oke. Yang disuruh berangkat anak buahnya aja gitu. Oke. Lah anak buahnya diajak rapat juga nggak berani karena mereka lebih baik rapat sama pimpinan yang lain. Dan di situ saya melihat bahwa loh kayak gini mau sampai kapan? Kalau saya sih tinggal kalau misalnya di situ tidak beri kesempatan, namanya jiwa kreatifnya muncul ya kita akhirnya kan ngamen di tempat lain lah ya. Iya. Tapi di situ sendiri terjadi sebuah distorsi kultur yang kasihan mereka sendiri gitu loh. Di mana-mana kan saya dianggap sebagai aset. Iya. Aset UNES, di dalam ternyata enggak. Gitu. Ya, orang UNES ya. Enggak semuanya sih. Enggak semuanya sih karena enggak ada beberapa teman-teman yang masih support tapi enggak mungkin berani Nah, vokal. itu kemarin sempat kita bahas sama, bukan kita bahas sih, Kita gibahin. kita gibahin dengan Agung Pindang. Aku sama Om Agung waktu Iya itu. enggak apa-apa, sama-sama tua itu boleh. Yang Maksudnya muda-muda enggak usah begini, ikut. Aku ngobrol sama Om Agung. Om Agung, Pak ini tuh kelihatannya dia lebih sedikit tertarik ke dunia politik. Aku bilang gitu. Oh iya. Nah, Pak Agung tuh ngomong kalau Pak Hendy dia paham tentang politik, seharusnya itu diikutin aja lokomotifnya, gerbongnya itu diikutin aja. Dan kebanyakan kalau di dalam dunia politik kan memang gitu, Pak. Nah, aku ngomong ya mungkin Pak Hendy punya sikap yang lain. Enggak, realnya itu pokoknya Pak Agung bilangnya mbok nunggu nanti aja gitu kan ya. Ya, betul. 4 tahun lagi. Wis kowe di job ngene ya wis kowe nganu manuto ngono gitu kan. Toh yang di atasnya Pak Hendy juga nggak akan lupa. Terus aku ngomong sama Om Agung, iya nerak lali. Ya, kebanyakan juga. Namanya politik kan tengah-tengah bisa lupa ya. Iya. Kan dinamis ya, Bos. Betul. Satu itu, kedua selama menjadi pejabat, selama menjadi birokrat, ada hal-hal yang sebagai ya kita mungkin nggak muda-muda amat ya, tapi bisa menyebut diri kita kelompok muda. Ada hal-hal yang nggak sesuai dengan hati nurani. Betul. Dan itu berat bagi saya untuk menjalankan. Berapa kali saya jadi birokrat disuruh membubarkan demo. Oh iya Bagi dulu ya. saya demo itu nggak ada masalah kok. Iya. Demo itu adalah ungkapan. Ya Loh, kok masalah disuruh? kalau sudah vandalis itu masalah. Ya kalau itu Tapi tinggal selagi- dilaporin aja. Tapi kalau selagi demo menyampaikan. poster-poster Iya, boleh. Sesengak apapun loh isinya Iya. itu masih dilindungi undang-undang. Itu misalnya terus sebelum saya dipanggil-panggil gini ya. Ya. Dulu saya juga sering manggil-manggil orang.
karena kesalahan mereka yang mungkin juga bukan kesalahan gitu loh. Manggil mahasiswi enggak? Manggil mahasiswa itu biasanya mahasiswanya yang datang sendiri sih. Minta nilai kali ya. Ya. Bener kan? Untung kan aku tolak. Tapi untung iman saya kuat ya. Wah, ya bagus. Tapi bagus. Imron, ya kita nggak tahu ya. Kalau Imron ya guyonan wong tua-tua. Megap. Ya intinya gitu bahwa kalau harus nunggu 4 tahun lagi, saya tidak yakin jiwa saya, soul saya masih bisa saya pertahankan. Idealismenya masih. Jadi daripada itu, mendingan saya masuk sekalian. Kalau jadi, UNES akan kita ubah menjadi sesuatu yang lebih demokratis. Kalau nggak jadi ya orang tahu bahwa saya udah berani mengambil sikap. Sudah berusaha. Iya. Saya dulu pernah jadi humas loh, ngelaporin wartawan ke polisi loh. Itu sampai sekarang saya belum dimaafkan oleh kalangan wartawan karena apa? Lo kok kebangetan. Humas mana yang sampai ngelaporin wartawan, karena nggak boleh harusnya ke Dewan Pers. Betul. Ya Dewan Pers. Ya. Lah di situ kesetiaan saya sama UNES dan tokoh-tokoh UNES itu saya buktikan dengan mengorbankan diri. Waduh. Sekarang nggak ngefek, nggak ada yang inget semua ini nggak ada. Wartawan nulis apa? Wartawannya masih sebel sama saya, tapi UNES-nya nggak inget tentang apa-apa yang sudah saya lakukan. Lah saiki wartawan nek nulis tentang UNES karepmu, Mas. Iya. Oh sekarang malah saya kasih bahan. yang bagus-bagus, terselip-selip ya kayak. Tapi mengajar tetap ya di UNES ya. Mengajar harus, cuman kan rasanya udah nggak nyaman itu gini, ngajar, set, balik kelas, masuk, keluar lagi. Udah nggak bisa sapa-sapa, karena ada pandangan aneh. Rasanya kerasa betul kok. Sudah jadi wakil rektornya udah nggak di. Kayak hukum sosial ini mengucilkan gitu ya. Iya, dikucilkan. Di gaslighting. Kayak penzina di kampung. Nah, mungkin ya. Belum tentu terbukti loh apa tuduhannya, karena ada beberapa ini nyebar ketika jangan deket-deket sama Pak Endi. Kenapa? Karena kemaki. Kemaki itu kan terjemahannya sombong. Lah ini justifikasinya apa? Kok bisa tapi gitu loh. Maksudnya itu cuma terjadi di lingkungan kerja. Kalau kayak ke Merembet. mahasiswa atau apanya sebenarnya. Mahasiswanya kebanyakan nggak tahu. Mereka makanya masih jadi tahu ini. Yang sini jadi tahu nih. Mahasiswa itu jadi tahu. Makanya mereka masih rajin ngundang gitu. Tapi habis itu cancel, mereka bingung. Kok ngundang 20 ada 30 undangan. Tapi ini ada untungnya loh. Saya kasih tahu di sini. Apa tuh untungnya? Saya itu kan nggak bisa ngisi di UNES dan dibayar di UNES. Saya bisa ngisi dimanapun dan dibayar dan selalu dibayar. Iya. Nah ketika di UNES itu di cancel oleh pihak birokrat, saya mengatakan bukannya saya pelit loh ya, tapi memang ditolak. Tapi sebenarnya kalau masuk beneran stres ya. Lah 30 acara gratis semua. Rugi kan? Saya terlindungi oleh hukuman itu. Makanya kalau dari dunia stand up dari dulu aku jangan bikin stand up kampus deh. Stand up kampus kalau kampus orang bisa masih bayar. Tapi kalau kampus sendiri kita itu terikat sama double funding gitu loh, nggak boleh. Dan waktu itu kameramen kita setuju waktu. Iya Mas, kok nek UNES tak dibayar. Jangan-jangan ini habis ini tiba-tiba blacklist terhadap saya dihapus. Wah, saya harus mengisi ke fakultas-fakultas gratis. Yang lain harus di cancel deh. Ada trik satunya sih. Apa? Masukkan ke asisten biar dicek jadwalnya. Kalau gratis jadwalnya mohon maaf hari itu jadwalnya Pak Indi penuh ya kan. Ketika ternyata ada anggaran nanti digeser sehari ya. gitu. Sehari bisa 2 kok. Bisa kasih ditunda gitu. Iya. Kenapa saya buka-buka itu di sini ya? Itu trik wajar ya Mas ya kan. MC pun ya bisa begitu kan ya. MC radio. Betul. Berarti emang apa ya? Semasif struktural itu dan kayaknya kalau harus nerusin di UNES, saya mikir gini kan sekarang udah ada rektor yang baru. Terus terang kan yang pahit atau salty sama saya itu kan rektor yang lama. Saya sih masih berharap rektor yang baru menggunakan logikanya bahwa ini orang nggak berbahaya kok. Karena kalau saya udah selesai nggak kalau pas bertarung emang. Benar. Rektor yang baru ini kalangan baby boomer juga berarti. Apa? Yang baru, rektor yang baru. Rektor yang baru itu ya yang dijagoin oleh rektor yang lama dan beliau nggak salah apa-apa, belum dijagoin ya senang-senang aja toh. Saya juga kalau dijagoin saya akan biasa-biasa aja. Tapi kan kita nggak tahu rektor yang baru tuh ngomong sama rektor yang ini singkir kewaing kan bisa aja. Cuman kan politik loh bro, politik. Ya kita kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau sejauh yang saya tahu sih beliau itu orangnya lurus, baik dan sebagainya. Cuman bisa nggak melepaskan diri dari hegemoni
rektor yang lama itu juga pertanyaan. Ya ibaratnya bisa nggak memfasilitasi semua orang yang beda pandangan kan gitu. Betul. Ya kalau mau ngomongin partai kan nggak berani ya, tapi misalnya petugas partai berani nggak sama yang punya partai misalnya kan gitu. Contoh ya kan, ya ini hampir sama sih kayak gitu. Gimana Pak Rektor baru? Bapak bisa ideal tidak? Kalau iya saya masih di UNES deh. Lumayan loh, follower saya banyak loh. Oh, kalau Pak Rektor baru nanti mau nyalon-nyalon apa setelah selesai kan? Betul. Bisa pakai saya. Dan itu bisa konsultan. mempengaruhi itu pendaftaran yang mau masuk di Pendaftaran ini kalau nanti untuk PMB-nya UNES Yes. daripada masang spanduk di mana atau apa, Daripada taruh hire- aja di link TikTok yang Di Mas TikTok Edi bisa, betul. di link bio-nya bisa. keranjang kuning nih. Ini mohon maaf nih Pak Rektor baru. Bapak kan punya Instagram ya. Itu followersnya cuma 1.000. Ya. Itu nanti bisa saya pandu menjadi centang biru. Ya. Mohon maaf nih. Tapi kalau seandainya masih sangat rikuh dengan rektor yang lama ya mungkin bisa kita pura-pura selek dulu lah ya. Pura-pura lah setahun ini boleh lah. Rektor Undip gimana? Tertarik nggak centang biru nih? Kalau di Kok centang biru tertarik nggak dengan dosen ini harusnya gitu. di Undip tuh aku sebulan ini atau 2 bulan ini udah ngisi 3 kali. Oke. Terus tenis kan biasanya aku tenis di UNES. Yes. Sekarang udah di Undip terus. Nanti ya gitulah artinya bahwa persahabatan lah kita membuka persahabatan dengan banyak. Karena kita nggak tahu ya kesempatan itu datangnya dari mana, dan kita juga nggak tahu yang menutup kesempatan itu siapa aja, gitu. Iya kita nggak ngerti. Cuman karena ketidaknyamanan di rumah sendiri itu kan orang jadi sering main, jadi Betul, sering betul. jajan gitu kan. Sering jajan. Iya. Iya betul. Ya gimana gitu kan? Ya realistis lah ya, realistis. Padahal potensinya beliau ini banyak loh daripada UNES nyewa selebgram ya kan. Betul. Atau seleb TikTok yang lain yang Kayak di luar sekarang ini, UNES. stand up comedy ini sering pakai saya walaupun kadang anyep ya Mas ya. Enggak. Tapi ada. Jadi sering make iki mergo mesake. Sama mungkin ada juga yang kalau dipanggil balik telat-telat gitu kan. Saya kan gasik. Saya kan gasik datangnya udah biasa ngajar saya. Janjian jam 11 kurang udah nyampe. Loh, iki mau toh tak foto dirimu tuh tak kayak kiri. Loh, jam 11 kurang berapa? 10 apa tadi ya? Loh kok wis tekan kan jam 11 aku mau. Dan motok ke anake gek didusi, Pak. Memang tidak wajar di dunia entertainment Nugas. gitu. Cek nugas. Iya. Foto anake. Itulah intinya dinamika hidup dan saya belum pernah membayangkan sedikit pun di suatu masa saya akan menjadi orang asing di UNES sendiri karena dari dulu lekat gitu loh. UNES ya saya ya UNES gitu. Oke. Dan baru pertama kali ini saya memiliki perasaan punya kebutuhan untuk memperkenalkan diri kepada dunia luar bahwa saya itu independen. Oke. Kemudian UNES itu tempat saya kerja, tapi di tempat lain saya bisa berkarya. Mungkin ada hikmahnya di situ sih, karena kalau UNES masih baik-baik aja dan saya mungkin entah kepilih jadi rektor atau tidak kepilih tapi masih jadi wakil rektor dalam jangka panjang, mungkin saya nggak bakalan menyentuh dunia kayak konten, kemudian stand up. Dulu stand up kan nggak serajin sekarang ya. Sekarang itu hampir tiap minggu berangkat, dikira gabut loh. Padahal iya. Ya. Iya, padahal iya. Nah, di situ membuat oh ya mungkin memang sudah saatnya saya keluar dari kepompong gitu untuk menjadi orang Maksudnya yang itu jadi lebih kuat. trigger juga ya. Trigger jelas. Selain trigger ideologi ada trigger finansial juga kan? Iya. Itu yang utama, itu yang Itu yang utama. Perjalanan dinas itu lumayan loh. Ternyata selama ini membantu perekonomian keluarga. Ternyata ketika perjalanan dinas nol itu ya bisa minus. Gaji nggak kepegang. Iya, gaji, tunjangan, macam-macam. Penelitian juga nol, pengabdian nol. Penelitian juga maksudnya kayak kan Susah diurus tuh, pasti mereka mengatakan kenapa kemarin saya dapat penelitian karena judul kamu bagus yang dulu. Yang tahun ini tiba-tiba ketika Anda kalah pilihan Tidak rektor menarik. tidak menarik, judulnya tidak relevan gitu kan. Yoi. Itu nggak bisa diprotes ya kan. betul. Iya, perjalanan dinasmu yang dulu itu sangat diperlukan oleh UNES. Oh sekarang kayaknya. Oh enggak, itu hanya dia nggak masih bisa diganti bisa yang lain. diundur dulu lah. Nah, gitu. Ya, gitulah. Ya. Jadi semua itu sebenarnya KB. Semua itu KB ya. Ya begitulah episode curhat dosen. Oh iya kita harus ngomong enak-enaknya juga dong. Apa tuh enak-enaknya apa tuh?
Apa itu? Ada enaknya. Ada dong. apa itu Ada. Satu. Apa? Dosen itu adalah pekerjaan yang sangat egois, tapi tetap dihormati dan diucapin terima kasih. Pernah mikir nggak? Mahasiswa dimarahin, dikasih tugas, ngumpulin skripsi, dicoret-coret. Kita coret-coret pekerjaan dia yang selama seminggu 2 minggu dia nggak tidur, kita coret-coret, kita obrak-abrik, saya serahkan ke dia, bilangnya apa? Terima kasih Pak. Wis. Sebagai orang yang egois dan kita selfish itu bisa terwujudkan, tapi orang masih mengapresiasi gitu kan. Satu itu. Kedua, walaupun kita dapat gaji, kita dapat tunjangan, kita dapat ya macam-macam, ada tadi yang SPPD dan lain penelitian, lumayan lah ya. Tapi kita selalu mengatakan bahwa pekerjaan kita itu pengabdian. Aneh banget kan ya, kerja loh, dibayar loh, tapi bilangnya pengabdian. Kemudian yang ketiga ya jelas ya, karena saya ngajarnya di pendidikan bahasa Inggris ya, berkumpul dengan muda-mudi. Ya kan asik gitu. Tapi khusus bahasa Inggris itu mudi-mudi, Pak. Ya kan serius ya? Itu kameramen juga pernah kuliah di deket-deket. Pernah kuliah di deket kampus nongkrong pernah ya. Bener ya? Bener, banyak mudi-mudi. Iya, artinya kita awet muda gitu loh. Jadi menjadi seorang dosen itu kayak kita selalu umur kita berapa kayak diminusin karena kumpulnya sama yang muda-muda, kita ngobrolin apa aja bisa gitu. Jadi dihormati lah, di kampung juga dihormati sih biasanya kalau dosen. Aku berpikiran gini ya, beliau punya pandangan yang rebel apa gara-gara stand up ya bisa jadi. Bisa jadi kan. Seumur hidup saya itu saya nggak pernah loh mengumpat ya atau misuh ya. Hanya di stand up aja saya denger tiap hari. Kayaknya sekali-sekali enak ya. Enak ya ngumpat enak. Masuk ya. kelas, masuk kabeh. Kender TV. Ketawa tanpa khawatir.